Halo anak-anak semuanya, terima kasih. Dalam kesempatan ini kita akan kembali bersama saya untuk membahas materi terkait dengan wawasan Nusantara dalam konteks NKRI di SMK Negeri Bali Mandara, dan kita akan bersama dari jam 7.30 sampai dengan jam 9. Nah, adapun rule kelas yang perlu kalian perhatikan adalah mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang di-share melalui WEG BDR kelas 11 dan di blog ppknbudiase.blogspot.com. Kemudian nanti setelah sesi pembelajaran selesai, kepada masing-masing kedua kelas untuk memberikan rekapan kepada guru dan untuk memudahkan hati Bapak gurunya untuk merekap siapa yang tidak hadir berdasarkan pembelajaran dari rumah ini. Nah, untuk itu nanti setelah pembelajaran juga diingat, silakan kalian di screenshot pembelajaran kita. Nanti di bawahnya ada hashtag BDR Skanbara, hashtag tatanan sekolah era baru, dan di tag kembali di Facebook Bapak dan di Instagram Bapak. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai dalam hal ini, kita tidak lepas dengan kompetensi inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu terdiri dari dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nanti sikap spiritualnya bagaimana anak-anak mampu menghayati wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sikap sosialnya itu bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dari segi pengetahuan, anak-anak nanti akan mampu menelaah pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dari segi keterampilan, anak-anak nanti mampu mempresentasikan hasil telaah terkait dengan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu merangkum tiga ranah tadi. Sebenarnya bukan pusatnya adalah di pengetahuan, sehingga kita nanti bisa menumbuhkan sikap, kemudian keterampilan, begitu pula pengetahuan dalam kita menyampaikan segala sesuatunya. Nah, rancangan penilaian dalam kompetensi dasar ini itu adalah ada tes tertulis dan dalam ujian pilih ganda dan tes uraian. Kalau kita melihat secara etimologi pengertian daripada wawasan Nusantara, perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawas atau wawasan, itu berasal dari bahasa Jawa dan akar kata wawas yang berarti pandangan atau tinjauan, penglihatan atau tanggapan indrawi kalau kita melihat dari bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian wawasan Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya negara kepulauan atau archipelago state, satu kesatuan wilayah laut yang didapuri oleh gugusan pulau-pulau. Antara yang artinya pembatas. Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yang terletak atau dibatasi antara atau oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, bisa dibayangkan sudah pulau Indonesia itu seperti apa. Nah, pengertian warna secara terminologi bahwa dapat kita lihat wawasan Nusantara dalam GBHN tahun 1998, Warsana menyatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dari Lemhanas tahun 1999, bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian dari Profesor Dr. Wan Usman menyatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, sehingga dari tiga pendapat, baik itu secara etimologi dan terminologi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Nah, setelah kita memahami daripada pengertian wawasan Nusantara, tentu sekarang kita pahami unsur-unsur daripada wawasan Nusantara itu sendiri. Unsur wawasan Nusantara terdiri dari tiga. Yang pertama adalah wadaha, yang kedua adalah isi wawasan Nusantara, dan yang ketiga adalah unsur tata laku. Unsur wadaha itu terdiri dari tiga, yaitu wilayah, data inti organisasi, dan data kelengkapan organisasi. Wilayah berarti kita berbicara tentang tempat tinggal, kemudian data inti organisasi itu adalah sebagai wadah untuk dalam kita mewujudkan tujuan nasional. Kemudian berikutnya data kelengkapan organisasi itu adalah yang seperti kita bicarakan dalam organisasi, kita berbicara tentang kelengkapannya seperti ada pemimpin, kemudian ada wakil, dan selanjutnya. Kalau dalam unsur negara, berarti kita berbicara tentang trias politika. Kemudian berikutnya adalah isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara terdiri dari dua. Yang pertama, kita adalah berbicara tentang cita-cita bangsa negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah asas kesatuan dan pemerataan. Nah, cita-cita itu adalah sesuai dengan tujuan NKRI. Kemudian asas kesatuan dan pemerataan. Nah, ini juga kita berbicara terkait dengan bagaimana kita mewujudkan tujuan nasional itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah unsur tata laku. Unsur tata laku juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah tata laku batinia yang berdasarkan atau yang berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang punya kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Ini adalah unsur dalam pembentukan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tata laku lahiriah yang merupakan kekuatan kata serta karya atau perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengendalian dalam sebuah proses pembangunan nasional, serta tata pelaksanaannya. Tata laku batinia berarti kita berbicara tentang fondasinya, konsep dasarnya, sedangkan ini adalah proses pelaksanaannya atau implementasinya. Itu kalau kita berbicara unsur tata laku. Kemudian asas-asas daripada wawasan Nusantara itu ada asas kepentingan bersama, asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, dan asas kesetiaan. Asas kepentingan bersama di sini adalah asas yang mencerminkan pada saat menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asas ini merupakan asas yang mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini adalah merupakan
Asas kita melihat dari bagaimana kita perjuangan dan sekarang untuk mewujudkan atau mengisi kemerdekaan itu sendiri. Asas keadilan itu adalah asas ini tercermin dalam tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan